Selamat datang di channel Catatan Sosial. Di sini kita bakal coba ngeliat hal-hal kecil di sekitar kita yang sebenarnya punya makna besar. Cerita tentang manusia, tentang perilaku, tentang kenapa kita bersikap seperti itu, dan kenapa dunia sosial bentuknya bisa kayak sekarang. Oke, kita mulai. Kadang kita suka heran, kenapa sih gosip itu selalu hidup? Padahal kita bilang nggak suka, tapi tiap nongkrong, topiknya malah muncul duluan. Gosip itu kayak asap, nggak kelihatan datangnya dari mana, tapi tahu-tahu udah nyelekit ke hidung. Tapi tenang, hari ini kita bahas gosip dari sisi yang jarang orang lihat. Bukan cuma apa itu gosip, tapi kenapa manusia selalu butuh gosip, dan apa makna di balik kebiasaan ini. Di zaman dulu, sebelum ada negara, sebelum ada polisi, sebelum ada aturan tertulis, satu-satunya cara manusia bertahan adalah komunitas. Dan supaya komunitas itu aman, orang-orang harus tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang enggak. Nah, disinilah gosip muncul. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai sistem keamanan primitif. Contohnya gini, bayangin lu hidup ribuan tahun lalu. Ada satu orang di kelompok lu yang suka nyolong makanan di malam hari. Kalau nggak ada gosip, semua orang bakal diam aja sampai masalahnya meledak. Tapi, kalau ada gosip, informasinya nyebar. Hati-hati sama si A, dia suka ngambil jatah orang. Ini membuat kelompok bisa bertahan. Gosip itu ibarat alarm sosial. Makanya psikolog bilang, bukan manusia yang cari gosip. Otak kita yang memang dirancang untuk gosip. Ada alasan kedua, bro. Alasan yang lebih gelap. Gosip bikin kita merasa lebih baik dari orang lain. Lebih moral, lebih benar, lebih beres. Misal nih, lu denger ada tetangga yang cerai karena suaminya selingkuh. Apa reaksi pertama manusia pada umumnya? Bukan iba, bukan mikir, pasti berat ya hidup mereka. Tapi lebih ke, untung bukan gue. Atau, gila ya, kok bisa sih? Gosip itu menciptakan ilusi moral tinggi. Kayak kita lagi naik tangga, dan orang yang kita omongin itu turun satu tingkat di bawah kita. Dan manusia suka posisi itu, suka merasa lebih benar. Makanya gosip terus hidup. Jujur ya bro, kadang gosip bukan untuk menyebarkan informasi penting. Kadang itu cuma panggung kecil, tempat kita bisa tampil pintar, terlihat tahu banyak hal, atau sekedar merasa jadi pusat perhatian. Siapa yang pertama kali tahu gosip, sering dianggap paling update, paling dekat dengan sumber, paling connected. Makanya, gosip itu kayak mata uang. Yang punya gosip, punya nilai tawar di tongkrongan. Gosip itu cermin, bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Ini bagian yang pedes, bro. Kita pikir gosip itu soal orang lain. Padahal enggak. Gosip itu lebih banyak nunjukin siapa kita. Apa yang kita takutin. Apa yang kita benci. Apa yang kita kagumi diam-diam. Kalau kita suka ngomongin kesalahan orang, seringnya bukan karena mereka salah, tapi karena kita takut kelihatan salah juga. Gosip itu cermin, yang nunjukin versi diri kita yang biasanya nggak mau kita akui. Dan di masyarakat modern, gosip jadi hiburan murah. Sekarang hidup berat bro, pekerjaan numpuk, tagihan datang, hidup makin cepet. Gosip itu kayak snack, nggak sehat, tapi enak dan gampang didapat. Orang capek, butuh pelarian, dan gosip kasih itu secara instan. Kita bilang kita sibuk, tapi timeline penuh gosip artis. Kita bilang kita dewasa, tapi WhatsApp keluarga isinya berita yang belum tentu benar. Gosip berubah bentuk, tapi tetap jadi kebutuhan emosional. Sekarang, kita masuk bagian yang paling penting. Pertanyaannya adalah, apa makna dari semua ini? Kalau gosip selalu ada, apa itu berarti manusia memang buruk? Enggak bro. Justru gosip
nunjukin betapa manusia itu rapuh. Kita ingin dimengerti, kita ingin diterima, kita ingin dianggap bagian dari kelompok. Dan gosip adalah jalan pintas untuk masuk ke lingkaran. Tapi, setiap kali kita ngomongin orang, sebenarnya kita sedang membuka sedikit sisi gelap diri sendiri. Filsuf modern bilang, hidup bukan tentang menjadi manusia tanpa celah, tapi tentang sadar apa yang kita lakukan tanpa sadar. Gosip mengajarkan kita dua hal. Satu, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh cerita, koneksi, dan percakapan. Tapi, manusia juga makhluk yang mudah lupa diri. Kadang kita merasa lebih tinggi hanya dengan menjatuhkan orang lain. Mungkin, pelajaran dari gosip bukan soal berhenti menggosip. Karena itu hampir mustahil. Pelajarannya justru sederhana. Setiap kali kita mau ngomongin orang, tanyain dulu, ini bikin gue jadi manusia yang lebih baik atau cuma lebih berisik? Karena pada akhirnya, yang kita omongin itu bukan mereka, tapi siapa kita. Gitu dulu cerita kita hari ini. Semoga lo nemu sedikit sudut pandang baru dari hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung Catatan Sosial terus berkembang. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap jadi manusia yang mau ngerti, bukan cuma bereaksi.